فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Seperti ad-dharibi wal madrubi ay maknanya alladzi daraba. Ad-dharib sama dengan alladzi daraba. Ad-dharib artinya orang yang memukul, wal madrub orang yang dipukul. Jadi sama, ad-dharibi, ad-dharibu dengan alladzi daraba itu sama. Wal madrubu juga walladzi duriba sama. Maka seperti ini ad-dharibi wal madrubi, alif lamnya adalah al-mausulah. Kemudian silahnya adalah isim fa'il dan domirnya. Jadi dalam ad-dharibi itu ada domir dua yang kembali kepada al. Al-madrubi juga ada domir dua yang kembali kepada al. Itu yang disebut dengan marfu ismil fa'il. Marfu'nya isim fa'il, ai domirnya. Jadi isim fa'il itu kan bisa merofakkan, bisa beramal, bisa punya maf'ul. Maka sebenarnya isim fa'il itu di dalamnya itu terdapat domir huwa. Jadi ad-dharibi itu ada alif lamnya adalah mausul. Dharibi itu silahnya, kemudian ada huwa. Karena silah kan harus berubah jumlah. Tapi ini memiliki kekhususan, memiliki hukum khusus. Karena itu nanti i'rabnya dijadikan satu. I'rabnya nanti dijadikan satu. I'rabnya al digeser ke ad, digeser ke dharibnya. Sebenarnya itu alif lam mausul, kemudian dharib silahnya, dan juga ada dhamir marfu di situ menjadi silah. Tapi semua ini dijadikan satu nanti i'rabnya, dipindah. Wa nahbuhu innal musaddiqina wal musaddiqat. Orang-orang yang mereka itu bersedekah dan wanita-wanita yang bersedekah. Maka di sini i'rabnya innal musaddiqina, al musaddiqina langsung dijadikan satu. Bukan kok alif lamnya itu menjadi isim inna, bukan. Kenapa? Karena nanti akan dijelaskan dia itu bentuknya itu bentuk huruf, sehingga i'rabnya pun gak mungkin pada al. Maka akhirnya dijadikan satu dan dipindah ke
silahnya, i'rabnya dipindah ke silahnya, sehingga yang mansub di sini adalah silahnya al. Wa qaulihi ta'ala, dan juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala, was-saqfi al-marfu'i, ay was-saqfi alladhi rufi'a, wal bahril masjuri, wal bahril ladzi sujira. Al-masjur artinya al-mamlu, yang penuh, dan lautan yang penuh dengan air. Al-masjur ay al-mamlu. Ini mungkin asing, pembahasan ini mungkin asing bagi kita karena ada alif lam yang mausulah apabila masuk pada isim fa'il atau isim maf'ul. Qala syarih wafaqahullahu ta'ala, qalu idza dakhalat ala ismil fa'il ila akhirih ay yushtaratu li kauni al isman mausulan an tadkhula ala wasfin sharihin. Disyaratkan untuk keberadaan al supaya menjadi isim mausul, disyaratkan untuk masuk kepada sifat yang sharih. Sifat yang sharih itu ada 4: isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah, dan isim tafdhil. Tapi isim tafdhil enggak bisa, khusus isim tafdhil enggak bisa dimasuki alif lam mausulah. Yang pasti bisa itu isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah itu diperselisihkan, dan isim tafdhil ulama sepakat enggak bisa. Jadi wasfun sharih itu ada 4: isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah, dan isim tafdhil. Isim fa'il dan isim maf'ul sepakat bisa kemasukan alif lam mausulah, al-mausulah. Sifat musyabbahah diperselisihkan, dan yang rajih boleh kemasukan alif lam mausulah. Adapun ismut tafdhil, af'alut tafdhil, ini para ulama sepakat enggak bisa dimasuki al-mausulah. Kenapa semua itu disebut sebagai wasfun sharih? Karena mengandung sifat, mengandung peristiwa, mengandung peristiwa. Seperti al-fa'ilu ad-dharibu mengandung peristiwa pemukulan. Itu namanya wasfun sharih. Dan wasfun sharih ini mengeluarkan apa saja yang keluar dari wasfun sharih adalah isim jamid. Yang keluar dari wasfun sharih adalah yang pertama isim jamid. Ar-rajulu, rajulun adalah isim jamid. Maka alif lamnya adalah alif lam litta'rif, enggak bisa mausulah karena dia isim jamid. Al-baitu juga isim jamid. Maka alif lam yang masuk pada isim jamid tidak bisa menjadi mausulah. Demikian juga yang keluar dengan wasfun sharih adalah muawwalun bil wasf atau muawwal bis sharih. Muawwal bis sharih seperti al-Qurasyiyu. Seperti al-Qurasyiyu itu muawwal bis sharih karena ditakwil dengan al-mansubu ila Quraisy. Al-Qurasyiyu itu takwilnya adalah al-mansubu ila Quraisy, yang dinasabkan kepada kabilah Quraisy, kepada Bani Quraisy, kepada orang-orang Quraisy. Itu muawwal bis sharih. Demikian juga yang keluar dengan perkataan sharih adalah asyabih bis sharih. Asyabihu bis sharih, yang seperti sharih.
mirip seperti kata as-sahib. Seperti kata as-sahibu secara lafaz dia itu isim fa'il. Tapi secara makna dia itu enggak ada makna menemani. Tapi maknanya adalah kawan. Sahib atau pemilik. Jadi as-sahib itu kalau diartikan yang menemani maka menjadi wasfun sharih. Tapi kalau sahib itu diartikan pemilik, sahibul bait, maka namanya syabihun bisharih. Paham di sini bisa bedakan? Sahib dari kata-kata sahaba yusahibu atau sahaba yashabu. Sahib kalau diartikan orang yang menemani, maka menjadi wasfun sharih. Kalau diartikan pemilik, maka menjadi syabihun bisharih. Demikian juga yang keluar dengan perkataan sharih adalah isim al-ismul ladzi asluhu wasfun thumma ghalabat alaihi al-ismiyah. Al-ismul ladzi asluhu wasfun, isim yang asalnya itu sebagai sifat, kemudian ghalabat alaihi al-ismiyah, kemudian sudah menjadi ma'ruf, jadi nama. Seperti kata ar-raqibu. Seperti kata ar-raqibu itu aslinya dari kata-kata raqaba yarkabu, orang yang menunggang, orang yang menaiki. Tapi kemudian menjadi masyhur raqib itu adalah penunggang unta, penunggang unta saja. Maka sudah menjadi wasf. Sudah menjadi wasf. Anda paham bahwa kata wasf itu maksudnya itu ada perbuatannya gitu. Ada perbuatannya, mengandung arti perbuatan. Nah itu yang bisa kemasukan alif lam mausulah ini. Karena alif lam mausulah ini artinya orang yang, paham? Karena al mausulah ini artinya itu adalah orang yang. Lah kalau setelahnya itu enggak ada arti pekerjaan, berarti enggak nyambung. Ayo. Al mausulah artinya adalah orang yang. Namanya isim mausul, butuh sila. Lah kalau yang datang setelahnya itu enggak ada arti pekerjaan, berarti enggak nyambung. Orang yang pemilik enggak bisa. Orang yang laki-laki enggak bisa. Tapi kalau orang yang memukul, orang yang dipukul, orang yang bagus seperti Al-Hasan, orang yang dia itu bagus, bisa nyambung. Makanya disyaratkan yang dimasuki oleh alif lam di sini adalah wasfun sharih, ada arti sifat, ada arti peristiwa, ada arti pekerjaannya gitu. Itu maknanya wasfun sharih, mengandung arti peristiwa, mengandung sebuah sifat dari suatu pekerjaan. Qala ayyushtaratu likauni al-isman mausulan an tadkhula ala wasfin sharihin kasmil fa'ili wasmil maf'uli muradan bihi mal huduthu. Diinginkan dengan keduanya itu sebuah peristiwa. Nah, ini syaratnya, harus diinginkan dengan keduanya itu sebuah peristiwa. Ya tadi seperti ad-daribu, ada peristiwa pemukulan, orang yang memukul, ada peristiwa pemukulan. Al-madrub, orang yang dipukul, ada hudusnya, ada peristiwanya. Kalau seandainya nggak ada peristiwanya, nanti menjadi syabihun bisorih tadi. Kalau nggak mengandung peristiwa, nggak murad dan bimal hudud, maka menjadi syabihun bisorih, sehingga nggak bisa kemasukan al. Jadi apa alasannya? Kenapa kok al itu harus masuk kepada wasfun sorih yang dimaukan, yang dipakai untuk hudud, untuk peristiwa? Karena tadi sudah dijelaskan, al itu artinya, kalau mausul itu artinya orang yang. Nah kalau sambungannya itu bukan mengandung peristiwa, nggak bisa. Orang yang masjid, orang yang
meja, nggak bisa. Al-maktabu, alif lamnya nggak bisa mausul, karena artinya yang, sesuatu yang, nggak bisa sesuatu yang meja, nggak ada peristiwa apa-apa di situ. Itulah alasannya kenapa al itu hanya masuk sebagai isim mausulah hanya bisa ketika yang dimasuki itu adalah wasful sharih dan diinginkan dengannya peristiwa. Karena kalau nggak peristiwa nggak nyambung, kalau nggak murad dan bihi malhudud nggak nyambung, sehingga alnya jadi hanya sekedar mu'arifah, menjadi al ta'rif. Qala fal awwal nahu ja'ad daribu Zaidan. Maka yang pertama yaitu isim fa'il, contohnya adalah ja'ad daribu Zaidan, telah datang orang yang memukul Zaid. Fad-daribu fa'ilun wa ja'a fa'ilu ja'a. Fad-daribu fa'ilu ja'a. Darib adalah fa'ilnya ja'a. Wa al fihi ismu mausulin atau ismun mausulun. Al di dalam ad-daribu di situ adalah isim mausul bermakna alladzi. Wa huwa ismu fa'ilin ya'malu amal al-fi'il, dan ad-daribu adalah isim fa'il yang bisa beramal amalnya fi'il. Wa fa'iluhu mustatirun fihi jawazan, dan fa'ilnya isim fa'il tadi, isim fa'il itu punya fa'il. Isim fa'il itu punya fa'il. Wa fa'iluhu, dan fa'ilnya isim fa'il tadi adalah mustatir di dalamnya secara jawazan. Kenapa kok secara jawazan? Karena bisa dikasih ganti isim dohir. Ja'al qa'imu abuhu, ja'al qa'imu abuhu. Saya tanya, yang berdiri siapa? Ja'al qa'imu abuhu, pelaku berdiri siapa? Bapaknya, bukan yang datang. Ja'al qa'imu abuhu, pelaku datang dengan pelaku berdiri sama apa beda? Telah datang orang yang bapaknya berdiri, beda. Makanya fa'ilnya ad-daribu di sini mustatirnya secara jawazan, sebab bisa diganti dengan isim dohir. Rumusnya mustatir jawazan atau wujuban itu, ketika wujuban itu nggak bisa diganti, itu baru wujuban. Kalau bisa diganti dengan isim dohir maka jawazan. Sedangkan di sini boleh diganti. Ja'ad daribu abuhu Zaidan, boleh. Telah datang orang yang bapaknya itu memukul Zaid. Ja'ad daribu abuhu Zaidan. Ja'ad daribu Zaidan boleh. Berarti pelaku datang dan pelaku pemukulan itu sama. Ja'ad daribu Zaidan, telah datang orang yang memukul Zaid. Dia juga datang, dia juga yang memukul. Tapi kalau ja'ad daribu abuhu Zaidan, telah datang orang yang bapaknya itu memukul Zaid, berarti beda. Pelaku datang dengan pelaku pemukulan itu beda. Yang datang itu anaknya, yang memukul itu siapa? Bapaknya. Maka mustatirnya itu jawazan. Takdiruhu huwa, takdirnya adalah huwa ya'udu ala al. Kembali kepada al. Kalau ja'ad daribu abuhu Zaidan, yang kembali kepada al itu apa? Ja'ad daribu abuhu Zaidan, yang kembali kepada al apa? Domir hu, bapaknya. Wa bihi arafna ismiyataha, dan dengan itulah kita tahu bahwasanya al di situ isim. Dan dengan itu kita mengetahui tentang keismiannya al tadi, isimnya al. Berarti al di situ adalah isim, sebab li'anna dhamaira la ta'udu illa 'alal asma, karena sesungguhnya domir enggak bisa kembali kecuali kepada isim. Domir enggak mungkin kembali kepada huruf,
juga nggak mungkin kembali kepada fi'il, karena domir itu mewakili isim. Domir itu kan kata ganti, yang diganti harus isim. Fi'il nggak mungkin diganti, huruf juga nggak mungkin diganti. Maka domir itu tidaklah kembali kecuali kepada isim. Dengan itu maka kita tahu bahwasanya al di sini adalah isim sendiri dia. Maka dia isim mausul sebab dia dijadikan kembalian oleh domir. Dan domir gak mungkin kembali kecuali kepada isim. Wa Zaidan maf'ulun bidharibu, dan Zaidan adalah i'rabnya maf'ul dharib. Wal makna, dan maknanya secara kalau dijabarkan itu kan versi simpelnya. Kalau dijabarkan diperlebar, ja'al ladzi daraba Zaidan. Maka kita itu dalam bahasa Arab harus bisa mengurai menjabarkan panjang. Kadang juga kita dituntut untuk menyimpelkan, suruh ngeringkas. Kalau menjabarkan panjang pakai masdar muawwal. Kalau meringkaskan pakai masdarnya. Kalau memanjangkan pakai fiilnya dan pakai annya, itu namanya memanjangkan. Kalau meringkas pakai masdarnya. Seperti di sini juga, kalau memanjangkan pakai fiilnya, kalau meringkaskan pakai isim fa'ilnya. Karena isim fa'il lebih ringkas daripada fiil. Maknanya ja'ad dharibu Zaidan dengan ja'al ladzi daraba Zaidan itu sama. Ja'ad dharibu Zaidan, telah datang orang yang memukul Zaid. Ja'al ladzi daraba Zaidan juga sama, telah datang orang yang memukul Zaid, sama. Wa nahu qaulu ta'ala innal musaddiqina wal musaddiqat. Dan semisal dengannya adalah firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah laki-laki dan yang bersedekah dari kalangan wanita. Ai alladzina tasaddaqu. Fiilnya itu aslinya mutasaddiqin wal mutasaddiqat, tapi diidghamkan. Aslinya itu innal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Itu boleh diidghamkan. Shotnya juga di tasdid. Kalau orang yang membenarkan innal musaddiqina wal musaddiqat, itu membenarkan. Tapi kalau musaddiqina, shotnya juga di tasdid, itu berarti ada tak yang dibuang. Artinya tasaddaqa, orang yang bersedekah. Jadi jangan bacanya jangan salah. Kadang anak kalau ngafal itu tasdidnya juga nggak dikuatkan. Itu lain artinya. Kalau innal musaddiqina artinya orang yang membenarkan. Kalau innal musaddiqina berarti ada tak yang dibuang. Innal mutasaddiqina artinya orang yang sedekah. Ai alladzina tasaddaqu wallahi tasaddaqna, dan wanita-wanita yang mereka itu bersedekah. Dan qala wasani, yang kedua yaitu isim maf'ul, nahwu ja'al madrubu abduhu, telah datang orang yang dipukul hambanya itu dipukul. Kalau ini kalau diartikan bahasa Indonesia letterlek, berarti abdu ini malah menjadi fa'il. Telah datang orang yang dipukul hambanya, berarti yang memukul siapa? Kalau bahasa Indonesia, kalau bunyinya seperti itu, telah datang orang yang dipukul budaknya. Berarti yang dipukul siapa? Kok bisa? Yang dipukul ya orang tadi, dipukul oleh budaknya. Itu kalau bahasa Indonesia. Telah datang orang yang dipukul budak. Kamu dipukul siapa? Saya dipukul lagi. Itu kalau bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Arab, telah datang orang yang dipukul. Yaitu siapa yang dipukul? Hambanya, budaknya itu dipukul. Jadi ngartikannya itu harus dibalik. Telah datang orang yang budaknya itu dipukul. Karena kalau sampai artikan secara letterlek, telah datang orang yang dipukul budaknya, berarti budak yang memukul namanya. Karena bahasa Indonesia seperti itu. Bahasa Indonesia itu fi'il majhul pun bisa jadi fa'il. Saya dipukul Muhammad. Maka ja'al madrubu abduhu, telah datang orang yang budaknya itu dipukul. Fal madrubu fa'ilu ja'a, maka madrub adalah fa'ilnya ja'a,
Wa al fihi, dan alif lam yang ada di dalam al madruf adalah ismun mausulun. Isim mausul bermakna alladzi. Wa huwa ismu maf'ulin ya'malu amal al-fi'li al-mabni lil majhul. Dia adalah isim maf'ul yang beramal amalan fi'il mabni majhul. Wa abdu naibu fa'ilin lismil maf'ul, dan abdu irobnya adalah naibul fa'il dari isim maf'ul tadi. Wa huwa mudhafun, dan abdu mudhaf wal ha'u mudhafun ilaih ta'udu ala al, kembali kepada al. Wa biha, dan dengan ini arafna ismiyataha lima taqaddama. Dengan ini juga kita tahu bahwasanya al adalah isim karena dijadikan kembalian dhamir. Wal makna, dan maknanya adalah ja'al ladzi duriba abduhu. Ja'al madrubu abduhu dengan ja'al ladzi duriba abduhu sama bidhammi awwalihi. Wa nahwu qawlu ta'ala, dan semisalnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala was-saqfil marfu'i wal bahril masjuri, ay alladzi rufi'a was-saqfil ladzi rufi' wal bahril ladzi sujir. Wa inna ma nukilal i'rab, ini juga harus dikasih garis ini. Wa inna ma nukilal i'rab, kenapa kok i'rabnya itu dipindah? Ila ma ba'daha, kepada setelahnya, kepada setelah al. Al kan seharusnya punya i'rab kan? Oh, di i'rabnya itu fa'il, yang jadi fa'il itu alif lamnya. Ja'ad doribu Zaidan, yang jadi fa'il dari ja'a itu aslinya adalah alif lamnya. Karena dia isim mausul itu isim terus punya i'rab. Tapi kenapa kok i'rabnya itu kok pindah ke belakang, ke silahnya? Kenapa kok alif lam mausulah itu i'rabnya itu kok dipindah ke silahnya? Ilama ba'daha, yaitu silahnya. Likauniha ala suratil harf, karena sesungguhnya keberadaan al ini dengan bentuk huruf. Fahiya ma'a silatiha kal murakkabil masji, maka sebenarnya ada tulisan sebelumnya likauniha ala suratil harf ditambahi fayata'adzaru fihi al-i'rab. Fayata'adzaru fihi al-i'rab, karena dia itu bentuknya itu seperti huruf sehingga enggak mungkin nampak di dalamnya i'rab, enggak mungkin bisa di i'rab. Akhirnya i'rabnya dipindah ke belakang. Fahiya ma'a silatiha, maka dia alif lam bersama dengan silahnya dijadikan seperti murakkab masji. Bagaimana bentuk murakkab masji itu? Dia adalah alladzi yadharul i'rabu ala akhiri. I'rabnya murakkab masji adalah pada akhirannya. I'rab murakkab masji kan gitu, ba'la baka, yang di i'rab bakanya saja, ba'la ja ba'la baku, ra'aitu ba'la baka wa marartu bila bi ba'la baka. I'rabnya hanya kena belakangnya dulu. Sama al mausulah dengan silahnya, i'rabnya hanya terkena silahnya saja. Itu karena dihukumi menjadi satu kata. Dihukumi menjadi satu kata, akhirnya i'rabnya pun terkena pada silahnya. Inilah ikhwan al mausulah, difahami? Pokoknya kalau ada alif lam yang masuk pada isim maf'ul atau isim fa'il itu kebanyakannya adalah al mausulah. Ada juga orang Arab yang memasukkan al mausulah ini kepada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' memasukkan al, biasa. Seperti ucapannya Faruzdak, ma anta bil hakami turdo hukumatuhu wala hasilu wala birra'i wal jadali. Ma anta bil hakami at-turdo hukumatuhu, tidaklah kau bukanlah seorang hakim yang diridhoi keputusannya. Jadi at-turdo alif lamnya mausulah, turdo fi'il mudhari' sebagai silahnya. Nah ini ma anta bil hakami turdo hukumatu.
tapi sedikit. Al mausulah yang masuk pada fi'il mudhari ini sedikit. Ini kalau mau buat asing-asingan bisa. Ada juga al mausulah yang masuk pada jumlah. Juga bisa masuk pada dhorof, juga bisa. Karena apa ya kawan? Karena rumusnya bahasa Arab adalah untuk memudahkan. Kalau orang zaman sekarang, kalau bahasa pasaran zaman sekarang, al itu mereka itu bacanya ali, ja'li, koma ja'li fiddar. Nah, sehingga mungkin dengan sebab seperti itu takhfif diringkas akhirnya jadi cuma al ja'al turdo itu ya kawan. Maka al ini juga kadang secara sedikit masuk pada fi'il mudhari, bisa juga masuk pada jumlah, bisa juga masuk pada dhorof. Contohnya bisa dilihat di kitab-kitab mutawwalat. Nanti kalau kita bahas di sini malah semakin asing. Qala musannif rahimahullahu taala wa amma dzu fa khassatun bi lughati tayyin. Adapun dzu menjadi isim mausul, maka ini adalah khusus lughahnya Bani Tayyi. Di Bani Tayyi mereka juga punya mausul yang berbunyi dzu. Sama artinya alladzi. Dzu itu artinya alladzi atau allati, bebas. Pokoknya isim mausul. Taqulu ja'ani dzu qama wa dzu qamat wa dzu qama wa dzu qamata wa dzu qamu wa dzu qumna. Telah datang kepadaku orang laki-laki yang telah berdiri, orang perempuan yang telah berdiri, dua orang telah berdiri, dua orang wanita telah berdiri, dzu qamu, orang-orang laki-laki yang berdiri, dzu qumna, para wanita yang berdiri. Jadi dzu di sini menjadi isim mausul. Qala syarih qauluhu bil lughati tayyin huwa bi tasdidil ya. Tayyi tasdidil ya. Wa hamzi akhirih, dan dikasih hamzah di akhirannya. Ala wazni sayyidin, tayyin, sayyidin. Ala masyhur, itulah yang masyhur dibaca tayyi. Wa yuqalu bila hamzin aidan, dan juga boleh dikatakan tanpa ada hamzah. Tayyin, tayyin boleh, tayyin juga boleh. Lughati tayyin boleh. Kama fi syarh Muslim, sebagaimana dalam An-Nawawi syarah Muslim. Wa huwa Abu Qabilah min Yaman, dia adalah bapak kabilah dari Yaman. Asal muasal kabilah dari Yaman adalah Bani Tayyin. Undur al-Khudari, Hasyiahnya Khudari. Dan juga hasyiahnya Yasin al-Faqih dan Ubadah al-Syudur, hasyiahnya Ubadah al-Syudur. Wa qawluhu taqulu ja'ani dzu qama ila akhirih ay sawa'un kana al-qa'imu aqilan aw ghairu aqilin. Ala tafsil as-sabiqi fi ayyin qamu Nggih. Ya. Boten lewat alim. 30. Lewat taklim kok. Nah, kok. Gini mungkin maaf. Taqulu ja'ani dzu qama ila akhirih ay sawa'un kana al-qa'imu aqilan aw ghairu aqilin ala tafsil as-sabiqi fi ayyun qamu, sesuai dengan perincian yang telah terdahulu pada qamu. Maknanya kalau wawu jamaah enggak boleh selain berakal, enggak boleh selain berakal itu. Itu maknanya ala tafsili as-sabiqi fi ayyun qamu. Kalau
wawu jamaah enggak boleh kecuali berakal. Qala syairum, berkata penyair mereka yaitu Sinam ibnul Fahl. Syairum di sini adalah Sinam ibnul Fahl atau Sanam ibnul Fahl. Fa innal ma'a ma'u abi wa jaddi wa bi'ri dzu hafartu wa dzu tawaitu. Jadi mereka berseteru dalam perebutan sumur. Akhirnya Sanam ibnul Fahl ini mengatakan fa innal ma'a ma'u abi wa jaddi. Sesungguhnya air adalah air ayahku dan air kakekku. Maksudnya adalah harta waris kami. Wa bi'ri, dan juga adalah sumurku. Dzu hafartu, akulah yang menggalinya, yang aku gali, dan sumur yang aku gali, dan sumur yang aku bangun. Dzu tawaitu ai banaitu bil hijar. Hafartu, aku yang menggali. Tawaitu artinya ai banaitu bil hijar, aku yang membangun, aku kasih batu di dalamnya. Kalau zaman sekarang pakai cor bulat itu, kalau zaman dulu pakai batu. Maka takdirnya wa bi'ril ladzi hafartuha wallati tawaituha. Jadi aidnya mana? Aidnya adalah mustatir, yaitu dhamirha. Wa bi'ri dzu hafartuha wa dzu tawaituha, gitu. Dan sumurku yang ku gali sumur tadi, dan yang ku bangun sumur tersebut. Jadi i'rabnya adalah dzu hafartu, ada aid yang mahdhuf, ada aid yang mustatir atau mahdhuf, yaitu dhamir ha. Syahidnya adalah penggunaan dzu sebagai isim mausul. Qala wal masyhuru anhum ifraduha wa tadhkiruha wa binauha 'ala sukun kama ra'aita. Dan yang masyhur dari mereka, dari Thayyi, adalah selalu diifrad, enggak ada musanna, enggak ada jamak. Baik aidnya itu nanti itu mufrad atau musanna atau jamak, dzunya tetap sama. Wa tadhkiruha juga mudzakkar, bukan zatu tapi dzu. Wa binauha 'ala sukun, dan mabni yang masyhur dzu ini mabni di atas sukun, mabni dengan sukun sebagaimana yang kau lihat. Wa minhum man yu'ribuha i'rabadhi. Ada juga di antara Bani Thayyi yang mengirab dzu mausulah ini dengan i'rabnya dzi asmaul khamsah. Apa i'rabnya dzi asmaul khamsah? Rafa'nya pakai wawu, nasabnya pakai ya, dan gitu. Oh, nanti jangan tuh. Nasabnya pakai alif dan jarnya pakai ya. Itu dzu mausul, dzu asmaul khamsah, asmaul sittah. Jadi gini, dzu yang mausulah ini hanyalah bahasa Thayyi, dan mereka masyhurnya adalah menjadikannya mabni. Ada juga di kalangan Thayyi yang menjadikan dzu mausulah ini sama dengan dzu asmaul khamsah. Maknanya ketika rafa ya pakai wawu, ketika nanti nasab ya pakai alif, ketika jar ya pakai ya. Di makna sahih, yaitu maknanya adalah asmaus sittah. Fayaqulu, maka dikatakan atau maka dikatakan ja'atu qoma wa ra'aitu dza qoma wa marartu bi qoma. Ai ja'al ladzi qoma wa ra'aitu alladzi qoma wa marartu bil ladzi qoma. Tapi bedanya kalau nasab ya pakai dza, pakai alif, kalau jar ya pakai ya. Ini sebagian Bani Thayyi ada yang menjadikan i'rabnya itu i'rab asmaul khamsah. Wa qad ruwiya qaulu syair, dan telah diriwayatkan ucapannya seorang penyair yaitu Mandur ibnu Suhaim. Syair di sini adalah Mandur ibnu Suhaim al-Faqasi. Mandur ibnu Suhaim al-Faqasi dari Bani Faqas. Bunyi syairnya di titik-titik itu diisi. Fa imma kiramun musiruna laqituhum
fa imma kiramun musiruna laqitu fa hasbi min dhi indahum ma kafaniya. Fa imma kiramun musiruna laqitu fa hasbi min dhi indahum ma kafaniya. Diriwayatkan syair ini bil ya'i 'alal i'rab min dhi, pakai ya karena di i'rab asmaul khamsah, wa bil wawi, dan juga ada yang meriwayatkan fa hasbi min dhu indahu. Jadi dhi di sini ada yang min dhi indahu, ada yang meriwayatkan juga mabni yaitu fa hasbi min dhu indahu ma kafaniya. Artinya apa syair ini? Syair ini menceritakan saya ini tidak pernah mencela tuan rumah gara-gara jamuannya. Saya nggak pernah mencela suatu kaum gara-gara jamuan mereka. Saya sebagai tamu nggak pernah sulit, nggak pernah repot, nggak pernah mencela mereka. Fa imma kiram, karena manusia itu ada tiga. Imma, saya bertamu kepada orang-orang mulia yang mereka itu musiruna, yang mereka itu punya kelapangan. Laqitum, yang aku temui mereka, maka fahasbi, cukup bagiku. Aslinya susunannya itu fahasbi makafaniya min dhi indahu, cukup bagiku apa yang kumiliki, apa yang mencukupiku dari milik mereka. Saya nggak butuh. Kalau saya ketemu orang kaya yang baik hati, saya pun nggak butuh. Saya bukan terus orang yang beragas, rakus. Saya punya kecukupan sendiri. Itu makna dari fahasbi min dhi indahu ma kafaniya. Jadi aslinya itu fahasbi ma kafaniya min dhi indahu. Cukuplah bagiku apa yang aku miliki dari apa-apa yang mereka miliki. Aku enggak butuh kok pada apa yang dimiliki oleh mereka. Paham di sini? Fahasbi minalladzi. Jadi min dhi artinya adalah minalladzi indahu. Cukuplah bagiku apa yang ada di tanganku ini, sehingga aku enggak butuh kepada milik mereka. Kalau aku pas ketemu orang kaya, saya juga enggak butuh. Wa imma kiramun mu'siruna. Manusia jenis kedua adalah orang-orang mulia tapi mereka orang-orang miskin. Maka saya pun enggak membebani mereka. Orang ketiga, wa imma laimun. Ada juga orang yang mereka itu durjana, jelek, mereka bakhil. Maka saya juga, pokoknya bagus banget ini, lupa tadi saya sebutkan. Pokoknya dia menghadapi tiga orang, semuanya dia nggak butuh. Bertemu dengan orang kaya dia juga sudah merasa cukup. Bertemu dengan orang miskin dia juga nggak membebankan. Bertemu dengan orang pelit juga dia tambah senang. Sama sekali nggak menilai apa yang dimiliki oleh mereka. Maka syahidnya adalah min dhi. Ada yang meriwayatkan pakai ya sehingga menjadi mu'rab dengan i'rabnya asmaul khamsah. Ini adalah dzu, bani tayyi, dzu tayyi, dzu toi namanya, dzu tayyi namanya. Ada juga yang meriwayatkan pakai wawu sehingga mabni. Ini ya, dipahami karena ini termasuk pelajaran-pelajaran baru yang jarang disinggung dalam buku pemula. Maka cukup di sini saja, diingat-ingat. Yang nggak paham ditanyakan. Semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, itu belum diabulkan ya, suruh kami.